YouTube channel. Di video kali ini saya akan bahas tentang soal-soal yang sering muncul dalam P3K khususnya kebidanan ya. Nah, untuk soal yang pertama, mari kita baca teman-teman. Nyonya U umur 36 tahun, G7P5A1, segera setelah plasenta lahir lengkap terjadi perdarahan. Kontraksi uterus lembek serta TFU sulit ditemukan. Hasil pemeriksaan tidak ada robekan jalan lahir. Kandung kemih kosong. Nyonya U kemungkinan mengalami A. atonia uteri, B. ruptur uteri, C. inversio uteri, D. laserasi porsio, E. laserasi perineum. Nah, teman-teman, perhatikan pada soal. Di sini kita cari kata kuncinya. Nah, setelah plasenta lahir lengkap, berarti plasentanya di sini lahir lengkap. Lalu kemudian hasil pemeriksaannya tidak ada robekan jalan lahir, berarti bukan perdarahannya terjadi karena robekan. Di sini tidak ada robekan. Nah, lalu kemudian di sini kita lihat terdapat kontraksi uterus lembek serta TFU-nya sulit ditemukan. Berarti terjadi perdarahan ini yang dialami oleh Nyonya U kemungkinan karena itu jawabannya adalah A. atonia uteri. Karena atonia uteri itu adalah dimana kontraksi uterusnya lembek atau tidak berkontraksi. Jadi jawabannya A. Untuk yang ruptur uteri, kalau ruptur uteri itu dimana rahim robek sering terjadi akibat komplikasi saat persalinan normal. Biasanya ini terjadi pada wanita yang habis operasi atau SC dengan jarak yang terlalu dekat dengan persalinan sebelumnya, teman-teman. Kan yang inversio uteri itu dimana terbaliknya uterus bagian dalam ke arah luar sehingga bagian fundus uteri dipaksa melalui serviks dan menonjol ke dalam atau keluar vagina. Jadi bukan ya teman-teman. Lalu ada laserasi perineum. Kalau laserasi perineum ini adalah dimana robekan jalan lahir maupun karena episiotomi pada saat melahirkan janin. Nah, jadi bukan jawabannya, ini juga ya kurang tepat. Jadi jawaban yang tepat adalah A. atonia uteri. Oke teman-teman, lanjut ke soal nomor 2. Seorang perempuan usia 28 tahun, P1A0, postpartum 12 hari datang ke rumah sakit mengeluh payudaranya nyeri dan bengkak. Hasil pemeriksaan terdapat inflamasi dan kemerahan pada payudara di sebelah kiri. Apakah diagnosa pada kasus di atas? Kita lihat ke soal itu postpartum. Nih, kita garis bawahi postpartum hari ke-12. Lalu kemudian di sini ada payudara nyeri dan bengkak dan terdapat inflamasi dan kemerahan pada payudara sebelah kiri. Nah, jadi kalau udah ada inflamasi dan kemerahan itu pada salah satu sisi payudara, itu jawabannya adalah C. mastitis. Untuk yang tumor payudara dan kanker payudara itu saya coret ya teman-teman karena bukan itu jawabannya. Nah, kalau untuk yang bendungan payudara, kalau bendungan ASI itu biasanya itu terjadi nyeri pada payudara, terasa hangat, mengeras, dan membesar. Biasanya terjadi antara 3 sampai 5 hari postpartum dan gejalanya terasa di kedua payudara teman-teman. Jadi dia terdapat juga demam ringan dan putingnya mendatar. Jadi ini kurang tepat ya teman-teman, bukan jawabannya. Lalu kalau abses payudara, itu gejalanya sama dengan mastitis, hanya saja yang membedakannya kalau abses payudara ini dia ada cairan yang bernanah yang keluar dari puting susu teman-teman. Nah, sedangkan di sini dia hanya terdapat inflamasi dan kemerahan. Nah, sehingga jawaban yang paling tepat dari soal nomor 2 ini adalah C. mastitis. Oke, kita lanjut soal nomor 3 ya teman-teman. Nyonya F umur 22 tahun, G1P0A0, hamil 40 minggu, datang di RS dengan riwayat DM. Saat ini sedang dalam proses persalinan kala 2. Setelah kepala janin lahir, tidak terjadi putar paksi luar. Diagnosa untuk Nyonya F adalah A. partus lama, B. dystocia bahu, C. partus tak maju, D. partus serotinus, E. partus precipitatus. Itu jawabannya adalah B ya teman-teman, dystocia bahu, karena dia tidak terjadi putaran paksi luar. Oke, kita lanjut soal nomor 4 ya. Nyonya A umur 23 tahun, datang ke BPM, usia kehamilannya 20 minggu, mengeluh mengeluarkan flek-flek darah dari jalan lahir sejak 2 hari yang lalu.
dan sedikit nyeri. Hasil pemeriksaan in speculo ada pengeluaran darah dari OUE dan tidak ada pembukaan. Diagnosa kasus nyonya A adalah A. Abortus imminens, B. Abortus incipiens, C. Abortus incomplete, D. Abortus completus, dan E. Abortus habitualis. Oke teman-teman, jawabannya adalah A. Abortus imminens. Ini kita lihat dari soal itu mengeluarkan flek-flek darah dari jalan lahir, terus dianya sedikit nyeri, dan pemeriksaan in speculonya ada pengeluaran darah OUE tapi tidak ada pembukaan nih teman-teman. Jadi jawaban yang tepat adalah abortus imminens. Jadi jawabannya A. Nah, kalau kita lihat yang B itu abortus incipient. Kalau abortus incipient itu nyeri sedang, perdarahannya sedang, dan tidak ada ekspulsi atau jaringan yang keluar. Terus dia OUE-nya tertutup teman-teman, jadi tidak ada pembukaan. Lalu ada abortus incomplete itu, yang abortus incomplete itu sangat nyeri, perdarahannya sangat hebat, dia terabah jaringan, lalu kemudian serviksnya terbuka, uterusnya sudah mengecil teman-teman. Kalau yang abortus completus itu tidak terjadi nyeri abdomen, perdarahannya ringan, jaringannya lengkap, ada mungkin jaringan yang keluar dari vagina, serviks terbuka, uterusnya sudah mengecil teman-teman. Kalau untuk yang abortus habitualis itu abortus yang berulang sudah lebih dari 3 kali. Jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 4 itu adalah A. Abortus imminens. Oke teman-teman, sekian video dari saya, semoga bermanfaat bagi teman-teman yang mengikuti tes P3K atau CPNS di tahun ini. Semoga berhasil teman-teman, amin amin ya robbal alamin.